Ada hubungan dengan korban kemarin yang meninggal? Ya Pak, Hubungannya sebatas apa di sana? pacar Pak. Pacar. Belum menikah. Sudah berapa lama pacaran? Sudah 1 tahun Pak. 1 tahun. Ya Pak. Terus tinggal bersama di kos? Tinggal bersama di kos Pak. Satu kos. Itu sejak kapan? Yang saya bilang Pak, 1 tahun. Sudah 1 tahun. Ya Pak. Apa yang menjadi alasan sehingga Anda bunuh? Saya tidak mampu biaya lagi Pak, karena dia mengalami penyakit selama 6 bulan Pak. Saya maksudnya saya tidak mampu untuk membiayai lagi, karena setiap minggu Pak saya obatnya mahal semua Pak. Setiap minggu harus membeli, sedangkan gajiku tidak cukup Pak, karena membiayai obatnya, terus mau atur makan minum di dalam kos, bayar kos lagi. Itu Pak yang bikin saya begitu Pak. Memang korban sakit apa? Dia penyakitnya kutai Pak. Dia ceritakan bahwa dia penyakit TBC. Penyakit TBC ya? Iya Pak. Itu biaya per hari untuk dikeluarkan si korban atau biaya berobat si korban itu berapa? Kalau per hari itu Pak, itu mungkin tidak lewat dari 25-30 itu untuk ku persiapkan untuk tanya dia mau makan apa. Kan 6 bulan ini Pak, saya kerja juga tidak betul. Pagi saya pergi kerja, siang saya pulang kontrol. Dia mau makan apa, nanti saya pulang tanya mau makan apa. Kalau dia bilang bubur, saya masak bubur, kasih makan dia. Kalau bilang mau minum teh, saya buat dia teh, atau minum susu, saya buat dia. Itu per minggunya berapa? Kalau per minggunya, kalau gajiku itu Pak, per minggu 400. 400 itu nanti ku kasihkan, nanti dia obat itu paling di atas itu per minggu 250, kadang lewat dari situ Pak. Nah sisanya pakai untuk makan, saya simpan untuk kalau dia mau makan apa saya bisa ini Pak. Berarti alasan membunuh korban karena Iya faktor Pak, biaya. tidak mampu membiayai lagi Pak. Kenapa tidak membawa ke orang tuanya atau keluarganya? Keluarganya Pak, ku sudah rencana yang belum parah itu Pak. Ku rencanakan, saya bilang kalau bisa pergi dulu, karena saya fokus kerja. Nanti kalau sampai keluargamu kalau bagaimana, kalau bisa berobat ya berapapun nanti saya membantu Tapi dari dia menjawab saya Pak, dia tidak berani ke keluarganya, karena waktu dia bersama saya itu dia kabur juga dari keluarganya. Jadi dia tidak mau pulang ke keluarganya, kita yang keadaannya begitu juga Pak. Sejak kapan korban ini sakit? Sudah pokoknya dari bulan 7 tahun 2018 itu kami bertemu Pak. Langsung kami mencari kos dan kos berduaan. Terus dia bulan 9, pokoknya bulan 7 kami bulan 9, 10 itu dia mulai penyakit Pak. 2018 itu dia penyakit sudah tapi dia tidak cerita Pak buat saya bahwa dia ada penyakit seperti itu. Sehingga kalau saya sudah lihat dia sudah penyakitnya sudah baru kutanya, baru dia cerita bahwa dia itu ada penyakit. Terus korban ini dibunuh di mana? Di kos Pak. Oh, di kos ya? Ya Pak. Bisa diceritakan bagaimana proses korban ini dibunuh? Karena di waktu pas itu saya pulang kerja Pak, mandi dia bilang mau makan bubur, saya masak kasih makan, terus saya mandi, saya masak mempersiapkan untuk tengah malam kalau dia mau makan. Nanti dia kan tidak bisa bersuara, tapi nanti saya di sampingnya dia bisa korek saja, saya tahu bilang waktu itu Pak, saya tidur Pak, pas jam 1 malam itu saya sadar begitu. Saya sadar ini
Kayaknya saya tidak ada pikiran hanya untuk mau itu saja Pak. Maksudnya mau membunuh dia itu Pak, karena saya tidak ada pikiran lain lagi. Pikirannya pas itu, saat itu pas saya pikiran pas untuk mau lakukan itu Pak, langsung. Karena saya tidak ada pikiran lain, pikiranku pas yang saya kaget begitu saat itu, pikiranku fokus untuk itu. Bisa diceritakan proses waktu detik-detik korban ini dibunuh, caranya seperti apa? Oh, dan iya, menggunakan apa? Ya Pak, dia pertama tidur karena pokoknya jam 1 aku sadar itu Pak, aku bangun duduk di sampingnya itu Pak, kan aku lihat anunya, napas anunya juga memang tidak bisa lagi itu. Kayaknya saya tampar dia 2 kali di pipi sebelah kanannya Pak, langsung saya pindah tempat ke posisi kepalanya, duduk di belakang, langsung kick dia di leher Pak. Tapi korban tidak bisa bergerak apa-apa lagi karena memang situasinya, keadaannya tidak bisa lagi Pak. Setelah itu Pak, kan ku rasa sudah lakukan begitu, ku rasa kayak masih perasaanku kayak tidak tenang begitu Pak. Karena ku belum yakin kalau apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Itu yang setiap hari kami ganjar jendela kami pakai bambu, sepotong bambu itu ku ambil untuk maksudnya ku kuli kakinya untuk cari tahu pasti yang benar dia sudah meninggal atau masih hidup. Tapi pusat dia memang tidak, maksudnya tidak ada pergerakannya. Saya yakin bahwa dia sudah meninggal. Terus itu yang saya langsung membungkus dia dalam spray, langsung bawa dia ke pinggir sungai Pak. Itu sekitar jam berapa dibawa? Dan gunakan kendaraan apa? Sekitar jam 2 Pak, saya keluar dari kos membawa dia menggunakan motor, sepeda motor. Itu disimpan di mana mayatnya? Di depannya, depannya. Depan motor ya? Iya Pak. Terus dibuang ke sungai? Ya, di pinggir sungai Pak. Nah setelah melakukan itu buat di sungai, kamu kemana? Kembali Pak, kembali ke kosku. Kembali ke kos? Iya Pak. Ini korban dia asalnya orang mana? Asli NTT juga, orang Kupang juga. Desanya? Hanya kami berbeda kabupaten begitu. Dia Kabupaten Kupang, saya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tapi satu provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu rencana setelah membuangnya ke sungai, itu rencana ada niat untuk kabur atau bagaimana? Saya tidak berniat Pak untuk kabur, karena posisi saya nggak ada uang juga. Apakah saya mau kepingin lari? Saya tidak lari juga. Hanya waktu itu sudah membuang begitu, hanya saya pulang sampai di kos itu, saya merasa menyesal sampai saat ini Pak, dalam perbuatan. Coba biar dia sendiri, kudu saya ambil tindakan seperti itu. Ya, setelah melakukan membunuh korban, mulai merasa menyesal. Menyesal Pak. Ada yang ingin disampaikan ke pihak keluarga korban atau pihak keluarga sendiri? Ya Pak. Ada yang mau disampaikan ke pihak keluarga penyesalan itu, minta maaf atau seperti apa? Saya sampaikan untuk keluarganya itu Pak, saya mohon maaf. Bukan tujuannya untuk membuat seperti itu, tapi terasa dalam ekonomi saya tidak mampu untuk membiayai
Ada pesan ke keluargamu sendiri? Keluargaku sendiri semua sampai saat ini mungkin ada yang tahu juga atau memang mereka tidak tahu, makanya mereka sampai sekarang, saya 3P sampai sekarang tidak ada keluargaku yang memilih di sini karena keluargaku jauh semua. Kupang ayah harapanku ada kakakku di sini, tapi kakakku cuaca tidak mau ikut campur dalam masalahku. Tapi tidak apa yang saya lakukan pasti saya menghadapi dan secara hukum, karena itu memang mungkin perbuatanku yang tidak sesuai dengan hukum atau tetap ya saya siap untuk menghadapi masalah-masalah